Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya di sini di channel Rally Jamur Jaya Makmur ya. Oke, pada konten video kali ini aku mau menjelaskan ke kalian semua mengenai permasalahan-permasalahan yang mungkin dialami dalam budidaya jamur merang ini ya, termasuk faktor kegagalan, keberhasilan dalam budidaya jamur merang ya. Oke, pada di konten video kali ini, kesempatan video kali ini aku mau sharing, bukan sharing lah istilahnya, kita akan memberikan sebuah gambaran faktor-faktor penyebab jamur merang itu tidak tumbuh. Ini biasanya terjadi pada kebanyakan orang yang pemula yang mungkin ingin mencoba budidaya jamur merang, dan setelah kita baru menanam dan nggak tumbuh, itu biasanya kita akan galau, kita akan sedih, dan kita akan pusing ya dengan permasalahan tersebut. Nah, jadi pada konten kali ini aku mau menjelaskan ke kalian, mungkin termasuk buat kalian pemula yang ingin menjalankan bisnis usaha budidaya jamur merang ini, supaya kalian terhindar dari faktor kegagalan-kegagalan dalam budidaya jamur merang ya, terutama jamur merang yang tidak tumbuh ya. Oke, faktor pertama penyebab jamur merang itu tidak tumbuh adalah faktor bibit nih ya. Faktor bibit ini sangat penting sekali karena saya di sini pernah menggunakan bibit yang nggak jelas mereknya dan hasilnya emang tidak tumbuh, bro. Di sini saya sebelumnya pernah melakukan eksperimen di mana dalam satu kumbung tersebut saya memberikan separuh bibit yang sering saya pakai dan separuh bibit baru yang mungkin mereknya tidak terkenal, dan saya nggak mau menyebutkan merek bibit apa yang tidak tumbuh tersebut ya. Setelah saya analisa, saya coba ya, saya praktekkan, saya tanam di rak ya, dan ternyata ya benar tidak tumbuh ya, karena dari bibit itu menjadi sebuah faktor petanda bahwa tidak tumbuhnya jamur merang itu ya. Itu sedikit pengalaman dari saya itu ya, itu faktor bibit. Nah, sedangkan bibit yang sering saya pakai, yang biasanya saya pakai itu alhamdulillah selalu tumbuh ya, selalu tumbuh, dan yang mereknya tidak jelas itu, dan baru saya tanam dan ternyata tidak tumbuh ya. Sedangkan katanya itu tumbuhnya bagus ya, tapi nyatanya ya mungkin kembali lagi mungkin faktor lain lah. Tapi yang jelas ini saya sudah mempraktekkan bahwasanya bibit itu kita harus memilih bibit yang benar-benar sudah teruji, sudah dipercaya, dan memiliki kualitas yang bermutu atau kualitas bagus ya, supaya tidak merugikan kita semua gitu ya. Jadi ini faktor yang pertama, itu faktor bibit. Dan yang kedua itu faktor biasanya faktor kumbung ya. Faktor kumbung atau faktor biasanya pasteurisasi ya. Biasanya pasteurisasi yang kurang maksimal itu menyebabkan biasanya miselium jamur yang berada di bibit itu tidak bisa merambat dengan sempurna ya, karena media tersebut belum dilakukan sterilisasi dengan baik, sehingga menyebabkan biasanya itu ada virus ya. Jadi yang kedua itu faktor pasteurisasi, biasanya ini yang pernah saya alami, yaitu dia nggak tumbuh ya. Yang ketiga yaitu faktor ini, bro, faktor virus. Ini faktor virus yang mungkin sering banget dialami buat pemula ya, ataupun pemain-pemain lama yang sudah menjalankan budidaya jamur merang. Virus media itu atau virus jamur merang itu ada ya. Buat kalian yang pengen tahu seperti apa dan cara mengatasi virus jamur merang, videonya ada di pojok kanan atas ya. Silakan kalian klik videonya, kalian tonton ya cara penanganan atau mengatasinya. Nah, itu biasanya walaupun sudah tumbuh itu jamurnya itu terkena virus tersebut dan sehingga mati ya. Itu faktor yang ketiga, yaitu virus ya. Dan yang keempat itu biasanya yaitu faktor jamur liar, bro. Jamur liar itu sama saja kalau misalkan kalian menanam padi dan tumbuhnya suka teki ya. Nah, itu termasuk sebuah hama ya, tapi hama dalam artian kalau misalkan kalian menanam jagung itu banyak rumputnya, yaitu dalam budidaya jamur merang atau jamur itu ada seperti itu ya. Jadi yang keempat ini yaitu tadi faktor jamur liar. Biasanya kalau misalkan jamur liar ini disebabkan karena kurangnya pasteurisasi atau waktu pengomposan atau fermentasi media ya. Jadi media yang kurang matang biasanya itu jamur liarnya itu bisa tumbuh ya, atau kurang maksimal dalam proses pengomposan. Dan juga proses pasteurisasi ini sangat penting supaya bisa menghambat pertumbuhan jamur liar juga ini, bro. Yang terakhir yaitu faktor ini, bro, perawatan dan juga
Ya pokoknya perawatan lah yang jelas sangat penting sekali yang terakhir ini. Karena kalau kita nggak tahu cara penanaman jamur merangnya, kita nggak tahu ilmunya, ya otomatis nggak tumbuh bro. Jadi kalian bisa menonton video-video dari saya pernah melakukan sharing tahap demi tahap, dari yang pertama perendaman, pengomposan, pembalikan, penaikan sampai dengan tebar bibit dan sampai dengan panen ya. Videonya ada di bawah video ini ya, di deskripsi video ini. Kalian cek tahap demi tahap dari part 1, part 2 sampai dengan selesai, karena saya sudah melakukan sharing ke kalian semua ya mengenai proses dalam budidaya jamur merang ini. Pokoknya itu saya sharing ke kalian dari tahap awal sampai dengan panen. Jadi itu tadi yang kelima, itu faktor ini ya, perawatan juga ya, atau proses penumbuhan yang kurang bagus. Misalkan kalau kalian menanam jagung tapi kalian nggak tahu bagaimana cara menanamnya ya, cuman kalian menanam dan kita nggak tahu cara pemupukan, waktu yang tepat untuk memupuk, kita nggak tahu cara perawatan yang bagus, maka otomatis itu nggak tumbuh, atau bahkan walaupun tumbuh itu kurang maksimal itu ya. Nah seperti itu. Sama halnya tanaman lain, yaitu perawatan itu sangat penting. Mungkin yang keenam atau yang ini ada tambahan, yaitu faktor kumbung bro. Biasanya kumbung itu kita bisa memilih tempat itu jangan yang terlalu panas ya, dan janganlah terlalu lembab juga ya. Di sini saya pernah mendengar sharing dari rekan-rekan, kumbung yang tidak pernah terkena sinar matahari itu juga kurang bagus, walaupun suhunya nggak pernah, dalam artian nggak pernah over atau nggak pernah di atas 35 ke atas ya. Itu karena kumbung tersebut berada di bawah naungan dalam, misalkan dalam ini bro, seperti dalam gedung, tapi dalamnya itu kombong-kombong. Nah itu malah tumbuhnya kurang bagus dibandingkan misalkan kita taruh kumbung yang misalkan di belakang rumah. Nah itu samping-sampingnya kan masih ada tumbuh-tumbuhan lain. Nah itu bisa menjadi sebuah naungan tapi masih mendapatkan sinar matahari ya, karena jamur itu sendiri itu memerlukan sinar matahari, sehingga kalau misalkan setelah kita inkubasi dan kita untuk pemberian sinar matahari dan tidak mendapatkan sinar matahari, maka otomatis jamur tersebut nggak tumbuh bro, karena sinar matahari itu berfungsi untuk memancing pertumbuhan pinhead atau rintisan jamur merang itu sendiri. Nah jadi itu faktor yang terakhir ini, yaitu tadi yaitu faktor kumbung ya. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin kumbung, kalian cek dulu lokasi kumbungnya, lokasi tempatnya seperti apa. Kalau misalkan kalian membuat kumbung di tempat yang terbuka seperti misalkan di persawahan, di tengah ladang ya, itu kan otomatis jauh dari naungan ya. Nah kalian bisa menggunakan sistem pakai genteng bro, kan kalau misalkan di tempat saya ini atapnya itu pakai plastik ya. Tapi kalau kalian membuat kumbung di pertengahan sawah atau ladang, itu kalian pastikan menggunakan atap yang benar-benar bisa meredam panas ya, karena suhu dalam kumbung itu sangat berpengaruh dalam tumbuh enggaknya jamur merang atau pertumbuhan jamur merang ya. Nah itu faktor yang terakhir. Jadi yang pertama tadi yaitu faktor bibit, dan yang kedua itu faktor pasteurisasi, ketiga itu faktor virus, dan empat jamur liar, dan yang kelima perawatan, dan yang keenam itu faktor kumbung ya. Nah itu dari keenam faktor ini mungkin bisa menjadi sebuah ini bro, pembelajaran bagi kita yang mungkin yang baru memulai budidaya jamur merang, dan atau bahkan buat kalian yang sudah memulai jamur merang dan mendapatkan hasil yang kurang, atau bahkan jamur tidak tumbuh, itu biasanya disebabkan oleh 6 hal tersebut tadi. Tapi kalau kalian masih pemula dan ingin belajar budidaya jamur merang, kalian cek video-video saya di sebelum-sebelumnya. Saya sudah pernah membahaskan masalah-masalah seputar budidaya jamur merang, dan saya pernah membikinkan tahap demi tahap dari part 1, part 2 sampai dengan selesai. Silakan kalian cek full videonya, ada di deskripsi video ini ya, linknya ada di deskripsi video ini. Oke. Rencana sore ini saya mau melakukan pembongkaran kumbung ini di kumbung nomor 4. Saya mau menyicil pembongkaran ya, daripada kita tadi selesai penebaran bibit di kumbung nomor 3. Sore ini mau nyicil pembongkaran kumbung di kumbung nomor 4. Jadi ya oke ya, mungkin sekedar sedikit dulu video sharing kali ini. Semoga bisa dipahami buat teman-teman semua yang masih pemula atau yang sedang buat teman-teman yang mengalami permasalahan tersebut ya. Semoga video kali ini bermanfaat, dan akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mudah sukses.